Insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Icuk Rifai Asi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berdiri kali tambah jauh. Masya Allah, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semangat. Di sini lebih banyak kaum Hawa daripada kaum Adam. Bisa mungkin maju-maju di sini, maju-maju. Saya kalau ceramah atau seminar seperti ini suka kasih pertanyaan. Nah, yang tinggi atau naik di sini berani menjawab jawaban yang benar, insya Allah dapat hadiah. Nah, hadiah terbesar umroh. Kalau lunas pembayaran tak. Nah, ayo. Di sini ada yang follow Instagram saya. Kita pemanasan dulu sebelum kita gas. Ada yang follow Instagram saya? Follow Instagram saya. Nanti saya blog ya. Ya, jadi Instagram saya Icuk Rifai, teman-teman. Itu nama Instagram saya, Icuk Rifai. Walaupun bukan nama asliku. Nama asliku itu Icuk Sugiarto Rifai. Ada Sugiarto. Saya hilangkan Sugiarto karena pernah saya dituduh sebagai orang Jawa. Ya, karena ada O-nya. Sebelum ceramah takziah ada beberapa aja kamu bilang, Ustaz orang Jawa. Kita bilang, kenapa bisa? Begitu, kenapa bisa? Orang Jawa, nama apa ada Sugiarto, ada O, berarti Jawa. Aku bilang, Pak, kalau misalkan ada O yang dibilang Jawa, maka Bogo Solo, Babako, bukan Jawa, itu kan ke Jawa. Nah, jadi nama lengkap itu Icuk Sugiarto Rifai. Mungkin ada sedang tunggu di sini. Ini perkenalan dulu, kan mungkin cari pasangan, kan? Masa mungkin jomblo seumur hidup, sendirian, malam minggu kesepian, air mata mengalir, orang para pepetasan di sebelah tak bangga ya. Jadi nama lengkapnya Icuk Sugiarto Rifai. Ada sekampung di sini? Ada orang Bumas? Bugis Makassar? Bapakku orang Bopal, Beri Palembang ya. Mamaku orang Talok, Jembatan Talok SMA 6. Yang kemarin viral di TikTok, yang muncul buaya putih. Di Sungai Talok buaya putih. Bukan dari itu. Saya orang Talok. Jadi Icuk berasal dari bahasa Bugis. Pacu, tapecu, artinya keluar. Sugiarto, Sugi, banyak belakang. Rifai nama bapakku. Teman-teman sekalian, sudah saling kenal Pak. Walaupun saya di sini mau kasih pertanyaan dulu. Ada yang belum menikah? Angkat tangan nih Bapak kalau bisa. Belum menikah. Ayo. Ada yang jomblo, ada yang jomblowati. Gimana? Seminar pranikah, jomblo, takdir atau nasib. Kalau misalkan orang sendiri dan jenis kelamin laki-laki disebut jomblo, kalau perempuan sendiri dibilang jomblowati, kalau misalkan sendiri sampai dia tua masuk panti jompo, maka yang dipusini sebenarnya bukan gelar jomblo. Tidak usah dipusini, ini jomblo saya takdir atau nasib. Tidak usah dipusini. Jadi sibuk mencari. Kalau misalkan berita jomblo atau jomblowati, jadi sibuk mencari. Siapa bagus, ini kan, itu kan bagus. Tidak usah kita sibuk mencari yang terbaik, tapi berusaha menjadi yang terbaik. Jangan cepat kok ini. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik agar kita yang dicari. Apa value kita? Saya punya guru namanya Ustaz Hamzah Badran.
Beliau pernah menasihati kami di pesantren. Ini antara jomblo dan pacaran. Ya biasa, anak-anak Gen Z di zaman 2013. Apa itu? Gen Z. Tidak tahu istilahnya. Iya pacaran waktu itu. Guru kami bilang begini, kau ini anak pesantren, tidak usah kau sibukkan dirimu untuk mencari, tapi jadikan dirimu yang terbaik agar kamu yang dicari. Kalau misalkan kita ini ada di kita, misalkan Dr. Ki atau S2 Ki atau LC Ki Mesir atau juara satu aksi Mesir Ki atau saya semua itu. Kalau misalkan ada kita, ibarat apa di namanya belanjaan, kita yang menunjuk. Mau kayak ini deh, tidak suka ini deh. Kita yang menunjuk. Kenapa? Karena kita yang dicari. Nah, tugasnya hadir senior seperti ini sebenarnya adalah jangan dipusingi gelar jomblo atau jomblo kita, tapi pusingi diri tak ketika saya sendiri apa yang harus kulakukan supaya bisa mendapatkan yang terbaik. Maka mustahil orang yang biasa-biasa mendapat yang terbaik. Kenapa bisa? Karena kalau mau yang terbaik, yang harus dilakukan adalah hal yang luar biasa. Kan tidak bisa. Misalkan saya mau dapat layang-layang kepak. Layangan putus. Saya mau dapat layangan putus, tapi tinggal jadi rumahku. Apakah saya bisa dapat layangan tapu itu? Tidak. Harus keluar. Minimal kuliah di indah kali. Nah, tugas apa sekarang adalah apa yang harus Anda lakukan di dalam kesendirian itu, jomblo atau jombloan itu. Apa yang harus Anda lakukan? Maka hal yang paling utama adalah mengupgrade diri Pak dengan diri. Kenapa bisa? Pranikah, judulnya pranikah, berarti sebelum nikah. Hal yang terbaik disiapkan sebelum kita menemukan, mendapatkan atau didapati oleh pasangan tak kelak adalah bagaimana ilmu itu makan. Kita bahas satu-satu. Di dalam Islam atau kata guru-guru kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami di Mesir ada kitab namanya Fikih Nikah. Banyak pengarang di situ. Fikih Nikah. Kita bahas beberapa menit saja karena dibatasi waktu. Fikih Nikah. Kadang-kadang terjadi perseteruan antara si suami atau si istri merasa lebih tinggi. Tuh, kita kasih satu contoh ya. Misalkan si perempuan ini oleh si suami dilihat sebagai seseorang yang apa diperintahkan oleh suami harus dilakukan. Disuruh mencuci, mencuci. Disuruh menjemur, menjemur. Disuruh memasak, memasak. Disuruh ngata-ngata, ngata-ngata. Tidak. Kewajiban seorang istri, kalau kita belajar fikih nikah, kewajiban seorang istri terhadap suaminya cuma 3. Apa itu? Yang pertama adalah masalah ranjang. Yang kedua, jangan keluar rumah tanpa izin. Yang ketiga, jangan kasih masuk orang ke dalam rumah tanpa izin. Ini semua kembali ke suami. Jadi masalah ranjang, istri tidak boleh menolak ketika suami mau. 1. Yang kedua, istri tidak boleh keluar tanpa izin suami dan tidak boleh balik. Bapak anak kedua dulu beli Espito. Pasti kembali 3 jam baru kembali. Di mana beli Espito? Negeri Sudian tidak mungkin. Jadi harus diminta izin. Kalau kita seorang istri punya kewajiban minta izin sama suami kita. Yang ketiga, jangan sembarang kasih masuk orang ke dalam rumah kalau tidak ada izin apa-apa. Tidak ada izin suami kita. Ini cuma 3 kewajiban istri terhadap suami. Jadi kalau misalnya jangan digunakan di fikih nikah sebagai dalil bahwa ya kewajiban itu cuma 3, maka saya tidak usah masak, ada GoFood, saya tidak usah mencuci, ada laundry. Nah, nanti ada yang ketiga, saya tidak usah memenuhi hubungan suami istri, ada harus dilakukan. Fikih nikah hadir bukan untuk menjadi dalil kita hitung-hitungan, tapi fikih nikah adalah untuk mengetahui apa kapasitas kita. Memang mencuci, memasak, membersihkan bukan kewajiban. Sunnah seorang istri melakukan semua itu. Kewajiban dari itu tidak dia. Ada pun yang lain, ketika si istri ini ikhlas karena Allah dia lakukan, jangankan kita pergi umroh, dimasakkan suami kita atau anak tak makanan, dimasakkan ini siang sebentar, maka bagi kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada pahala haji dan pahala umroh. Hadis Nabi SAW. Paham ini kan suami bapak juga harus tahu, jangan cuma ini ibu kan fikih ini karena pelajari, bapak tidak pelajari. Bapak juga punya kewajiban. Kewajiban adalah fikih ini kan 3. 1,
memberikan makanan kepada si istri. Memberikan makanan ada takarannya. Kalau kaya banget, kayak Gen Alilita, Raffi Ahmad, yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, nah itu orang kaya itu. Ini orang kaya ya, dia punya kewajiban terhadap istrinya adalah 2 mud. Tahu 2 mud? Itu takarannya kira-kira 1 liter lebih itu. Berapa kilo? Cuma 2 mud sehari. Memberikan makan kepada si istri. Kalau kaya sekali. Kalau miskin ini 1 mud. 1 mud saja. Kita tahu 1 mud? Itu ada beras itu, digenggang begini 2 kali berarti 2 mud. Kalau 1 kali 1 mud. Kalau begini 44, oke? Santai kita. Kan terlalu ini orang itu jelas sekali. Santai. Kalau tidak kaya dia miskin 1,5 mud. Itu kewajiban seorang suami terhadap istrinya, memberikan makanan. Yang kedua, kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah dia memberikan pakaian 2 kali musim. Berapa musim di Indonesia? Musim hujan, apalagi musim kemarau. Itu nih yang dibilang musim rambutan, musim mangga, musim jambu juga. 2 musim itu yakni pergantian keadaan. Musim hujan sama musim kemarau. Maka kewajiban suami memberikan pakaian terhadap istrinya 2 musim. Berarti 2 dibagi bisa. Jadi pesan suami 10 kali. Yang nasib suami. Yang kedua, memberikan makan, memberikan pakaian. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal, walaupun itu bil-ijar, ini sewa. Walaupun sewa, kontrak. Kalau kita orang Indonesia kontrak, tidak harus rumah mewah, harus dibeli, harus jujur KPR, harus riba, dan lain sebagainya. Tidak, kontrak saja. Gubernur tidak kewajiban Islami. Minimal di situ ada makanan, ada pemberian pakaian 2 lembar baju dalam setahun, kemudian memberikan tempat tinggal walaupun dengan kontrak. Kalau misalkan si suami mengetahui kewajibannya, maka si istri juga harus tahu keadaannya si suami. Suami ini tidak wajib dong jadikan Anda hadir ulang tahun, tanggal berapa hari pernikahan tak? Nah, tidak terlupa. Ide, suami macam apa ini? Si suami juga tidak punya kewajiban memberikan makanan setiap bulan dari luar. Kewajibannya tidak. Tapi di tengah di sini. Kalau istri melakukan dengan ikhlas, menyediakan makanan, membersihkan rumah, mengurus anak-anak dengan ikhlas, maka suami yang paham agama akan memahami atau memuliakan istrinya dengan cara yang tersendiri. Dan kebanyakan secara realita itu laki-laki yang lebih banyak melakukan di luar daripada kewajibannya. Agama atau pernikahan jika dilandasi dengan ilmu itulah kebahagiaan. Jadi pusing jangan saya ini jomblo takdir atau nasib. Tidak, bukan itu musibah sekarang. Apa yang harus kulakukan supaya nanti setelah saya menikah kemuliakan suamiku, kemuliakan istriku, itu tugas tak sekarang. Kalau kita beragama menikah pakai landasan ilmu, enak itu kehidupan. Ini dulu tentang masalah ilmu agama dalam pernikahan. Yang kedua, kadang-kadang kita terlalu tertarik untuk mengikuti hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau bahasa anak tren sekarang, apa itu ikutan? FOMO. Ya bahasa Jerman akan tertukar. Kebanyakan kita biasa akan tertukar. Jadi punya pacar saya belum bagi saya hilang. Tidak begitu kawan. Kadang-kadang karena masalah itu dibilang sama keadaan, dicari-cari supaya bisa sama dengan keadaan itu. Kaidah mengatakan, Imam Syafi'i memberikan kaidah, al-istighna 'ani syai' la bihi. Berusaha untuk tidak membutuhkan sesuatu itu penting. Maksudnya bagaimana? Kita melihat seseorang punya pasangan dengan berbagai macam alasan, cara menikah atau lain sebagainya, tidak ada urusan. Lihat seperti itu, kita merasa cukup akan hal itu. Atau lihat di mobil begini. Jadi ada mobil kan? Alhamdulillah. Apakah saya harus punya mobil? Oh tidak perlu. Bisa saja jalan, bisa saja pesantren. Jadi aku tahu burger, saya tarikan digunakan. Alhamdulillah. Al-istighna 'ani syai' la bihi. Berusaha membutuhkan, tidak membutuhkan sesuatu itu penting. Jadi disitulah nanti lahir bahasa qanaah. Disitulah lahir selain qanaah adalah syukur. Disitulah lahir nanti bahasa bertasawuf depan dada.
disitulah nanti lahir daripada kalimat al-istighna, lahirlah kalimat sabar. Kalau misalkan kita hidup memahami keadaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama tidak usah dipusing berita saya ini jomblo takdir nasib. Pada akhirnya seseorang yang sibuk mencari, dia tidak akan menemukan apa yang dia cari sebelum dia memperbaiki apa yang dia miliki saat ini, yang dibina. Kadang-kala banyak perempuan mengharapkan gantengnya seperti Nabi Muhammad SAW, akhlaknya mulia, sembahyangnya keren, sedekahnya luar biasa, dermawannya bukan main. Tapi ini kan tidak ada bahwa dia bukan Khadijah, dia bukan Aisyah, dia bukan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ajma'in. Jadi kalau kita juga banyak mengkeinginkan, saya ingin mendapatkan seorang istri yang sabarnya seperti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, saya ingin mendapatkan seorang istri yang mendukung kehidupanku seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, saya ingin mendapatkan seorang istri yang cantik, jelita, pipinya putih kemerah-merahan seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tidak apa di diri bukan Muhammad. Kelakuannya kayak bulan. Yang kalau begitu ya. Dirita adalah cerminan pasangan. Kalau misalkan karu-karuan jangan harap mendapat yang baju-baju. Tapi kalau baju-baju nanti Allah sendiri yang kirimkan. Kapan itu? Ketika dirita layak dan pantas. Sebenarnya mau tak cerita kisah percintaan dengan wanita dari Bandung. Bertanya aku ya, ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? 30 menit di sini. Nanti habis waktu tidak ada jawaban. Saya mau bahas sebentar di akhir, ya 10-15 menit terakhir mau ceritai bagaimana orang Makassar, orang Dayak atau ayam yang mati ketika panggil pinjam mendapatkan seorang gadis cantik jelita dari Bandung, gadis pisan Ada yang bertanya sampai sini? Kamu udah datang? Ayo silakan, Pak. Bingung apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz izin bertanya, sebelumnya sekarang ini saya bersiap mempersiapkan untuk pernikahan. Siapa mana? Iya. Pernikahan saya di luar Maulana. Dari mana Ki? Dari bos. Masya Allah. Paspornya? Tanya dong Ustaz. Tanya dong Ustaz. Iya dong. Dari sini. Oke, silakan. Baik Ustaz, sebelumnya sekarang saya posisinya ini sedang mempersiapkan kehidupan pernikahan. Yang menjadi pertanyaan saya, barangkali ada nasihat khusus atau barangkali ada amalan bagaimana bisa lancar menuju menjemput jurusan ini. Barangkali saya. Syukur. Oke, langsung aja. Kak Iwan, sudah lamaran? Pakai mic. Sudah lamaran? Sudah ada calonnya? Sudah ada. Sudah lamaran? Persiapan, insya Allah. Menikahnya tahun ini atau tahun depan? Tahun itu saya bersama pernikahan nanti. Barangkali juga bikin juaranya. Ustaz Rozi. Oke, Kang Iwan. Pertanyaan tadi adalah bagaimana menyiapkan untuk sampai ke jenjang pernikahan yang sah. Saya cerita pengalaman juga untuk jawab pertanyaan. Saya sebelum memulai dengan teteh jenis pisan, sebelum memulai saya sudah selesai. Apa maksudnya? Dari awal saya obrolkan ekonomi tak bagaimana, pembagian tak bagaimana, rumah tak tinggal di mana, keadaan saya seperti apa, kesehatan seperti apa. Dia pun demikian, timbal balik. Kalau mau gas, kalau tidak mau cut, selesai. Jadi saya itu sebelum mulai selesai duluan. Saya tidak mau nanti di tengah-tengah ide kenapa begini di uang kurungnya, istriku tidak ada kerja atau suamiku tidak ada kerja, mana sekian ide, medara
Ya sebenarnya orang, saya punya konten tanya jawab di Instagram itu ini. Setiap hari ada masuk sekitar 50 yang baca yang tidak kebaca ratusan. Masalah ekonomi. Ustaz ini suami gue kalau tidak ada pemasukan tidak ada kasih kak kalau sedikit masalah ekonomi. Yang kedua yang sering terjadi masalah adalah masalah ranjang. Kemudian masalah tempat tinggal. Suami di Makassar baru saya tinggal di Australia. Jadi gimana? Selesai kami sebelum dimulai. Ketika saya ngobrol sama penulis bisa, waktu itu saya tidak sengaja ketemu di daerah Instagram. Gitu kan, saya ngobrol. Singkat cerita saya bilang begini, berapa uang panainya orang Bandung? Dia bilang, panai apa itu? Ku jelaskan lagi, kirimkan ini kalian uang panai. Anda nonton, dan tidak paham juga orang bahasanya. Panai itu sekitar sekian kalau di Makassar. Bagi dia tidak ada istilah panai. Oke, masuk 1-0. Yang kedua, saya ini di Makassar, tidak mungkin saya ke Bandung. Oke, saya ikut, selesai 2-0. Pembagian ekonomi bagaimana? Ini rahasia agak rahasia, tapi tidak apa-apa kasih tahu karena ada lagi. Ekonomi itu dengan istri itu dibagi 5+1. Apa 5+1? Mamanya adalah mamaku. Apa nada mamaku? Itu juga nada mamaku. Rumah, uang rumah beda dengan uang belanjaan. Es krim, es tiko apa beda. Jadi uang dapur beda, uang rumah, listrik, dan uang rumah beda dengan uang makan istri ya. Belanja-belanja apa? Sedekah. Baru saya 5+1. Mamaku mamana, dapur belanjana, sedekah, sisa saya. Sisa. Siapa sisa? Kenapa? Karena pasti ada sendiri itu. Ketika seorang pasangan yang di dalam hal ini adalah suami mengikhlaskan hatinya untuk bekerja mencari nafkah untuk pasangannya, jangan bilang 5 dicari, 5 didapat. Tidak. Kadang-kadang 1 jadi dapat, tapi berkala ada 100, 3 jadi dapat, tapi masih banyak lagi tambah-tambahan. 1 poinnya, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai yang kedua ini pemerintah. Tempat tinggal, saya di Makassar, di Bandung, mau kayak ibu. Nah bilang ibu aja, ibu sekarang perlu tinggal pekerjaan tak berapa juta, ada apa per bulan tinggal untuk sama dengan saya. Yang ketiga, setelah ekonomi, kemudian apa tadi tempat tinggal, ini komunikasi. Kadang-kadang rumah tangga itu rusak gara-gara tidak terlalu bagus komunikasinya. Dan komunikasi orang Jawa Barat, orang Sunda, masanya berbeda sekali dengan komunikasinya orang Makassar. Beberapa waktu saya menikah, sekitar 1-2 minggu, 3 minggu, saya sering dituduh marah. Mungkin kalau itu dari Makassar, kalau bertanya ini sudah marah. Jangan marah-marah tuh. Aduh, tidak marah-marah, tapi tidak tahu cara bicara. Jangan marah-marah. Tapi pada akhirnya dia mengerti, oh orang Makassar ngegas dia. Saya kasih tonton di orang ada komunikasi. Kadang-kadang ada yang tidak disuka suami terhadap istri, atau istri tidak suka suami tidak tahu. Ada itu penting diselesaikan. Sekarang agak sensitif itu, dan komunikasi yang terbaik adalah di atas saja. Tadi itu kalau ini anu. Sebelum ditutup mata yang selesai masalahnya. Oh, perlu banget selesai. Jadi komunikasi. Landasan suatu pernikahan adalah komunikasi. Kalau sudah ada komunikasi, lahirlah nanti saling memahami. Kadang-kadang penyebab selain daripada ekonomi, komunikasi, sosialisasi adalah tidak ada mau turun ego. Semua mau menang. Semua mau menang. Saya adalah orang yang paling banyak salah di rumah. Walaupun dia aja. Contoh, kasih bangun nih. Bangun kok. Adik tinggal selalu buka. Hendak ji. Oke, hendak ji. 3 kali lagi itu. Hendak ji. Pas bangun, sekitar berapa jam setelah dia bilang, kenapa tidak mau kasih bangun kalau maaf saya salah. 1. Lagi ingat, kalau tidak bisa meminta maaf, jangan berani menikah. Karena perempuan tidak dipilih dengar kalau salah, dia mau dengar adalah mengarah. Jangan berani begitu kalau tidak begitu. Sehingga
Adam alaihissalam dalam kesediaannya dicabut tulang rusuk sebelah kirinya, kemudian diciptakan oleh Sayyidatina Hawa alaihissalam, kenapa bisa ditarik itu rusuk sebelah kiri perempuan? Lagi-lagi karena perempuan itu memang harus pakai hati ngobrolnya, tidak pakai akal. Satu. Yang kedua, kalau saya pasangan perempuan, kalau bengkok di perlakuannya jangan digarap lagi atau marah-marahin karena nanti dipasang dulu tembok. Tapi jangan dibiarkan supaya tidak bengkok terus terang-terang. Perempuan itu najisnya sekali telinganya. Saya kalau begitu nih, kayak anak ada 4.000 kali menjawab pertanyaan, saya mencintai jarak. Itu perempuan 1.000 kali bertanyakan, itu terus pertanyaannya. Kata Bukhari Maulana Syekh Al-Jum'ah, perempuan itu sudah di telinganya. Dibilang ibu sayang, kamu sayang, kamu sayang. Jadi kita laki-laki jangan pernah bosan bilang aku sayang, kamu sayang, kamu sayang. Hari ini tanyakan, sebentar jam 12 tanyakan, besok sore tanyakan, nanti lusa tanyakan, tanyakan, aku sayang, aku sayang, aku sayang. Laki-laki kamu sayang, perempuan terlalu rajin. Jadi tugas laki-laki ya, bilang aku sayang, istrimu. IDM. Sayang kok. Penting itu komunikasi, saling memahami, saling menghargai. Kita ini kalau berkelahi bukan siapa yang tinggi suara, siapa yang menang, siapa yang menang, tidak. Siapa yang mampu menggunakan ego untuk meminta maaf. Kalau tidak bisa bikin minta maaf, jangan berani menikah. Perempuan kalau tidak pandai untuk mengatur emosi kita, walaupun ada nama nanti masa PMS datang tamu tidak diundang, sering kita tidak bisa kontrol diri kita, maka tugas seorang suami memahami keadaan istri kita. Oh kalau capek kalau suami kita tugas seorang istri, mau minum ini, mau makan ini, sini kemudian kau sini itu. Jadi pada pertama selesaikan minum ekonomi, karena ini paling krusial. Perbaiki hubungan dalam hati tempat tinggal, kemudian pekerjaan tak jujur-jujuran itu, penyakit tak jujur-jujuran itu. Yang paling utama adalah komunikasi, melahirkan saling memahami, dari memahami kita bisa saling menurunkan ego. Belajar minta maaf, mau perempuan mau laki-laki. Kalau tidak pandai minta maaf terhadap istri kita atau suami kita, jangan dulu menikah. Minta maaf bukan berarti Anda salah dan dia benar, tapi minta maaf adalah untuk menyelesaikan masalah. Kita selesaikan dengan kepala diri. Kenapa perceraian itu ada? Karena satu, mereka panas, laki-laki panas, perempuan panas, tidak ada masalah. Terjadi kekuatan perceraian, besok menyesal karena dia semua dalam keadaan panas. Itu perceraian salah satu sebabnya menyelesaikan masalah dalam keadaan hati yang panas. Perbaiki rumah tangga dan paling utama libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi. Nasihat Syekh Muhammad Mutawawi Syarawi. Ketika ada seorang pria yang memberanikan dirinya datang kepada orang tua sebelah kita, maka kata sini, Syekh Al-Maulana Syekh Al-Maulana sini calon mempelai pria. Dua anakku, dia menanya, engkau hari ini memberanikan dirimu mengambil seorang anak gadis perempuan, yang di mana anak gadis perempuan ini memiliki bapak, memiliki ibu, memiliki kakak, memiliki saudara, memiliki kawan. Engkau mengambilnya pergi meninggalkan tempat tinggalnya, maka tugasmu kau mempelai pria adalah harus menjadi bapak, harus menjadi mama, harus menjadi kakek, jadi nenek, jadi teman, jadi adik. Untuk apa? Supaya dia tidak merasa meninggalkan keluarganya, dia hanya sebatas berpindah tempat. Istri kita jadikan teman, istri kita jadikan sebagai keluarga. Dalam artian kita jadi sifat bapak, sifat mama, sifat saudara, kawan dan lain sebagainya. Karena dia berani meninggalkan semua itu hanya untuk bersama kita. Seorang lelaki penting namanya apa di bahasa Indonesia, memiliki rasa tanggung jawab. Karena hidupnya laki-laki cuma dua, tanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita sudah menikah, kewajiban seorang istri adalah taat terhadap suaminya. Suami setelah menikah kewajibannya taat terhadap mamanya. Tapi jangan salah paham dengan kalimat ini. Itu istri jangan dilarang suami kita untuk mengasih uang. Itu juga suami kasih tahu kepada istri akan makan itu. Dan berikutnya ke Haji Muhammad Sanusi Baca, beliau mengatakan, seseorang ketika telah mengucapkan ijab qabul, maka dia sedang meniti bahtera kehidupan. Tugas mertua dan orang tua adalah menasihati anaknya di atas bahtera ketika ada ombak kecil, ombak besar masuk orang tua. Tapi kadang-kadang banyak kapal bahtera tenggelam karena terlalu banyak orang tua dan mertua masuk,
di dalam kapal yang tidak ada ombak. Perceraian biasa terjadi karena terlalu ikut campur mama, terlalu ikut campur bapak, terlalu ikut campur orang tua atau mertua. Kalau misalkan menjadi kehidupan mereka yang bisa ikut campur karena dosanya kehidupan kita bisa jadi disebabkan karena orang tua terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga. Kita punya masalah, istri kita punya masalah, diam. Suami istri kita punya masalah, jangan mentok mama, jangan mentok mertua, diam, selesaikan sama-sama. Karena kapal terlalu banyak orang tahu kota kita punya kapal tenggelam berpisah selesai. Mau sudah ini. Untuk sementara itu dan tidak oleh saja kalau mau berjalan, oke? Udah ya. Doa. Insya Allah. Kalau anda berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala, jika azalkan fatawakal Allah. Anda sudah berusaha berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lancarkan seluruh peluang supaya mudahkan jodoh. Satu, jodoh kalau mau mudahkan. Perbanyak membaca Ya Latifu Ya Latif Ya Latifu Ya Latif 131 kali. Yang kedua, amalkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amalkan ini. Selanjutnya, kalau kita misalkan berniat menikah karena mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas tak setelah ijab qabul baca doa. Tahu doanya? Allahumma, apa doa? Coba diapa enggak? Coba. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta. Apa ini? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Wahai Allah, aku minta kebaikan darimu. Apa yang tertempel dalam istriku adalah semua kebaikan. Aku minta perlindungan darimu dari semua apa yang tertempel dari istriku dan apa yang menempelnya daripada keburukan. Aku minta perlindunganmu ya Allah. Bacakan itu. Jadi setelah ijab qabul, penting sunnahnya dipegang kubur dan anak. Bacakan kita juga. Dan kayak kursi. Okay? Setelah itu baca apa nama surah di ilahi Quraisy. Nah itu supaya tidak fakir, supaya tidak miskin. Di ilahi Quraisy, di ilahi kemudian al-asyraf supaya setiap ada masalah ada jalan keluarnya. Ala kulli hal, kalau Allah kita menikah mengikuti sunnah Nabi, maka kehidupan kita harus berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarga, dan aku, kata Nabi SAW, adalah sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada keluarga, istriku, anakku, pasanganku. Kebaikan seseorang tidak terletak karena dia berbuat baik terhadap orang lain, sedekah, senyum, memperbaiki sesuatu, tidak. Kebaikan terletak ketika di dalam rumah kita. Apa pangkatnya? Polisi, tentara, jenderal dan lain sebagainya. Ketika pulang dilepaskan semua itu. Nabi SAW pemimpin perang, pemimpin negara, pemimpin agama, masuk dalam pintu rumahnya, beliau melepaskan semua. Beliau menjadi seorang suami untuk istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjadi seorang bapak untuk anaknya Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Beliau menjadi seorang kakek untuk cucunya Sayyidina Hasan Sidna Husain radhiyallahu anhu. Jangan dibawa pangkat tak masuk ke dalam rumah. Saya kalau masuk ke dalam rumah, aku lepaskan semua jabatan apa-apa dari luar. Saya adalah seorang temannya, seorang suaminya, seorang kakaknya, seorang supaya dia betah dalam rumah itu. Jangan pernah bawa jabatan masuk dalam rumah. Dan tidak bawa masalah dalam rumah. Jadikan rumah itu adalah surga dengan catatan kita jangan pernah bawa jabatan, marah-marah, emosi dan sebagainya masuk dalam rumah. Masih ada? Syukur. Masuk aja sebenarnya. Mau bisa semua. Ya. Bisa. Silakan bertanya. Tunggu dulu, mau kasih dia. Sekarang atau nanti? Boleh sekarang dulu, nanti dulu kan. Masya Allah. Uang merah atau uang biru? Dua. Iya, macam-macam. Yalla, foto selesai. Yalla, surah. Lagi 20 menit. Ayo. Badan, insya Allah. Siap. Ayo, ada lagi. Ayo di bawah.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Yang pertama, barangkali ada tips atau konsep agar bisa istiqomah di atas judul yang ada itu jodoh. Karena kita berada di zaman dan teknologi yang begitu cepat membawa informasi sehingga kadang banyak para pemuda dan pemudi tergoda dengan informasi tersebut. Yang kedua, itu sebenarnya tidak ada pilihan, tapi ketika kita dipaksa untuk memilih apa yang kita lakukan, seperti ketika ada pasangan, pilih saya atau keluarga, pertama orang tua. Itu mohon berikan penjelasan karena itu sering terjadi di dalam masyarakat. Ya, baik, izin Ustaz lanjut. Ya, silakan. Tadi yang pertama itu istiqomah dalam status jodoh. Ya. Yang kedua tadi ketika kita diberi pilihan, jadi kita tidak akan memilih dua-duanya. Kita harus pilih. Kalau kita dipaksa untuk memilih, apa yang harus kita lakukan? Apakah memilih keluarga atau memilih pasangan Ustaz? Iya. Saya mau lapor. Oh, masih banyak sih. Tentang dulu. Jadi kita langsung saya tidak berceramah untuk kita. Jika tidak berceramah ini bagi-bagi aku ya. Gua Mesir dia. Ayo. Bagaimana sih istiqomah dalam kejodohan itu? Satu, ilmu. Lazim ilmu, wajib ilmu. Tadi sudah dibahas. Pernikahan yang indah adalah pernikahan yang dilandasi dengan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama, masuk ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu kedokteran. Fokusnya adalah ilmu agama. Ketika seorang pasangan itu mengetahui keadaannya bahwa dia memiliki ilmu agama, pasti dia menjaga pasangan. Mau laki-laki, mau perempuan, mau suami, mau istri. Kalau mau istiqomah dalam kejodohan, di mana di situ pacaran merajalela? Ada orang pacaran datang di sini? Stop, itu pacaran. Ustaz, pacaran itu tidak terlalu dari bahasa Arab, tapi dia juga ini bahasa Arab. Pacaran yufassiru tafsiran wa huwa pacaran mazaka maf'ulun icila tafsir maf'ulun artinya adalah melingkir. Ini orang tujuan pacaran sembarang tujuan. Yang lain-lain aneh-aneh. Tinggalkan pacaran. Kalau Anda mau istiqomah, perbaiki diri kita dengan ilmu. Itu paling utama. Setelah bagus ilmu kita hadiri majelis ilmu. Ini ilmu, majelis ilmu saya berkaitan. Majelis ilmu, ada majelis selawat, majelis zikir, tapi bagi saya lebih mengutamakan majelis ilmu dibandingkan majelis selawat, majelis zikir. Ilmu dulu. Kalau kurang ilmu nanti seminggu sekali hadiri majelis selawat, majelis zikir. Ilmuhi majelis ilmu. Kemudian, ketika kita mau istiqomah selain ilmu, yang hal paling mendasar perbaiki sholat. Ihfazillaha yahfazka. Pelihara Allah, bukan Allah berpelihara, sambayan tak diperbaiki. Kalau bagus ini sambayan, Allah sendiri yang perbaiki kehidupan kita. Kalau kita dalam hal ini sedikit karena kejodohan tak, tinggalkan itu sedikit dalam kejodohan, tapi harus berbahagia, tidak ada uang tak dibagi sama-sama. Karena jodoh tidak ada kita yang enak mimpi tidur segala macam, syukur itu. Karena nanti kalau ada pasangan tak, ada nanti waktu kerja, ada nanti waktu pusing dan lain sebagainya. Walaupun jomblo sama orang sudah menikah sama-sama, ada waktu pusing, ada waktu pusing, ada waktu lelah, ada waktu lelah. Cuma bedanya ada yang dihadapi dengan berdua, ada yang dihadapi dengan kesendirian. Tidak ada di situ istimewa. Sama-sama ada susah, sama-sama ada bagusnya. Majelis ilmu, menuntut ilmu, kemudian perbaiki sholat. Paling utama, ini pesan berikutnya. Seorang manusia akhir zaman sekarang harus memiliki al-awrad. Apa itu al-awrad? Zikir-zikir. Kalau kita wirdun, zikir yang paling utama adalah selain beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina
wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ada orang datang kepada Al-Imam, maaf saya lupa namanya. Imam, saya tidak laku istighfar kok. Kiri kebuku istighfar kok. Tanaman tidak tumbuh istighfar kok. 3 pertanyaan jawabannya istighfar semua. Ternyata istighfar menjadi sebab dapat jalan keluar. Perbanyak istighfar. Sholawat. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على رسول الله. إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. Banyak masalah tak, banyak tanta, satu kita nantak, sebulan itu kita. Ini ayu masalah, ini musibah, ini masalah. Selawat yang kita bacakan satu selawat dari hati kita keluar dengan ikhlas semata-mata karena Allah, tujuan kepada Nabi SAW, maka Allah akan balas di 10 selawat. Satu pemasaian selawat dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia dibandingkan langit dan bumi. Satu selawat dibalas 10. Istighfar, selawat, zikir la ilaha illallah. Guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah memberikan nasihat bahwasanya zikir la ilaha illallah mencegah kita daripada nafsul ammarah bisu, mencegah kita untuk melakukan amalan-amalan yang mengantar pada keburukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar minimal 100 kali sehari. Salawat apapun itu, mau panjang mau pendek mau tengah, mau setengah panjang mau setengah pendek, salawat apapun jenisnya 100 kali sehari semalam. La ilaha illallah sehari semalam 100 kali juga. Jadi majelis ilmu, kemudian perbaiki sholat dan zikir, ini penting pegang. Kalau ada ini, lanjut lagi sedikit, baca Al-Quran. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man syaghalahu al-Qur'ana an dzikri wa mas'alati." Siapa yang menyibukkan dirinya yakni membaca Al-Quran sampai-sampai lupa berzikir dan lupa minta doa sama saya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik kepada orang itu daripada orang yang pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disibukkan diri dengan Al-Quran, maka Allah berikan jauh lebih baik daripada orang yang sering minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis qudsi. Sibukkan diri dengan Al-Quran. Yang terakhir sekali, ada orang tua daripada kita pusing anak orang tidak ditahu latar belakangnya siapa ini, studi buka atau siapa, jadi tahu kini orang, maka sibukkan diri untuk orang tua yang ada sekarang. Karena kadang-kala penyesalan itu tiba ketika yang ada kita tiada, dan harus ditauki mamata bapakta Allah sudah ciptakan untuk kedua kali. Jadikanlah momen-momen terakhir tersenyum karena pencapaian tak, bukan menangis karena kesalahan atau kedurhakaan kepada ibu bapak. Saya rasa mungkin itu tips dan itu yang saya lakukan hari ini. Jadi saya berbagi pengalaman, ini yang saya lakukan. Kalau teman-teman juga mungkin memiliki guru. Guru itu dua, ada guru akal ilmu, ada guru ruhaniyah. Biasa disebut murabbi. Kami punya murabbi itu Maulana Syekh Ali Jum'ah. Kemudian turun kepada Syekh Ustaz Bakhtiar. Kami juga punya guru di pesantren Ustaz Hamzah Firdan. Punya guru namanya Ustaz Maharuddin. Guru Maharuddin beliau sebagai ketua MUI ya Sulsel kalau salah, kasar atau Sulsel. Itu guru ruhaniyah penting karena ketika ada nyantol atau masalah kehidupan tak dikasih tahu itu biasa ada jawabannya sendiri. Penting punya guru sekarang, apalagi di akhir zaman. Tidak bisa cari guru, jadikan sholawat dalam syariat Jumat. Orang yang tidak punya guru, jadikan sholawat sebagai gurunya, maka nanti Rasulullah SAW akan membimbingnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau misalnya kita terangkan mau dipilih keluarga atau pasangan, yang mana dipilih? Yang mana dipilih, keluarga atau pasangan? Kalau saya Pak, pilih Allah. Ya Allah, masalah dari kau pasti jangan ada dari kau. Nanti Allah sendiri yang bantu. Kalau saya begitu, bukan bilang pilih pasangan untuk tinggal orang tua atau pilih orang tua untuk tinggalkan pasangan. Tidak bisa memilih di sini. Jadi yang dipilih adalah yang datangkan masalah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah jadikan dia jalan keluar terhadap apapun menjadi masalah. Kalau misalkan saya dihadapkan dengan dua pilihan itu Pak, saya akan pertama kembali ke Allah. Masalah dari Allah, jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada aman karena memang sengaja nanti seseorang menjelaskan secara berikut asal saya pusing. Masih ada terakhir 10 menit terakhir. Mana MC yang lain tadi? Kita program. Bapak minta maaf itu bisa dijawab. Bukan 10 lagi nanti lupa ya. Ada masalah. Ini uang tidak laku di sini. Kalau mau bilang dari ini kalau sudah bersih dan keluar. Nah,
Keren. Mikrofon. Saya Oh ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nita. Saya Ijo. Ustaz, saya mau bertanya. Kan kadang ada orang yang bilang jodoh tapi ditutup orang, ditutup apa sih? Kayak nggak tutup di jodoh tak gitu kan. Jadi kayak susah sekali datang. Kalaupun ada datang, ada saja itu kayak bagaimana menyikapinya? Ada yang bilang harus pergi dulu mandi atau apa? Harus alhamdulillah. Ada yang bilang begitu Pak Ustaz. Maksudnya itu menyikapinya kayak gimana? Apakah benar itu ada orang yang menutup jodohnya kita karena sakit hati, ataukah menutup takdir atau nasib atau bagaimana? Oke. Yes. Jomblo itu takdir, menikah itu takdir, perceraian itu takdir. Nah takdir sendiri adalah takdir, oke? Jadi ada teman-teman namanya takdir sudah dipacaran, nah itu dia bilang takdir, oke? Ada nggak dibilang itu jodoh ditutup orang? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Bagi saya tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Ini dalam rangka membangun hakikat husnul billah. Ana inda zanni abdi. Saya itu kata Allah dalam diskusi, saya itu tergantung prasangka hamba kepada-Ku. Kalau kau dalam kerusakan pendapat tak terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi kau dalam. Tapi kalau kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain nanti kebaikan dalam diri kita. Apakah ada jodoh yang ditutup? Tidak ada. Memang belum waktunya. Jadi jangan kita berani menunggu ide. Kenapa ini Allah ide? Boleh jadi kita disimpan di tangan hari ini untuk merajut ke depan, untuk mendapat yang jauh lebih baik. Keberuntungan itu bukan karena kita dapat pasangan yang baik, tapi orang itu merasa beruntung karena dia tidak dapat. Ini serius. Hidup itu seperti patek. Tahu patek begini kan? Ada di sini ada busuk-busuk. Dikasih mundur dulu. Apa tujuan dikasih mundur? Supaya merajut yang pintar. Hari ini kita digerakkan, tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala masih kencang nanti ke depan. Jangan diciptakan diri tak dengan orang lain. Jadi usia 20 tahun menikah, kita 21 silahkan. Jadi kawan usia 30 ada yang mau bilang, dia tak berakhir besok. Jangan dipusing orang. Kadang-kadang penyakit itu muncul karena terlalu banyak musibah. Urus diri kita sendiri. Urus diri kita. Jadi sebaik bagaimana anak ini kemarin datang puasa baru nasibkan, salah tadi kita nasibkan. Ini besok haji yang mungkin waktu bangka atau tidak. Tanya diri kita. Apakah jodoh itu ditutup? Tidak ditutup. Memang belum waktu. Maka tugas adalah perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Bentuk diri kita. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk untuk dicari nanti. Perbaiki dulu diri kita. Sibuklah menjadi, jangan sibuk mencari. Satu. Yang kedua tadi apa kata? Biasa nggak bilang orang bilang pergi dedek mandi supaya terbuka jodoh atau apa? Bagaimana? Semua pergi ke orang pintar gitu yang sampai ada yang menyarankan pergi ke mati di situ supaya terbuka jodoh atau bagaimana? Baru yang kasih saran itu dari suaminya. Saya sudah mandi ini jalan kemana? Astagfirullah. Biasanya lepas-lepas kasih kalau ini ya. Cuma bertanya Pak Ustaz, itu menyikapinya kayak gimana? Lagi-lagi, setiap masalah datangnya dari Allah. Maka kembali kepada Allah. Jadi hanya mengejar pasangan dalam hal ini dunia kita kejar, kita tinggalkan akhirat dengan berbuat syirik. Minta-minta sama orang pintar dalam artian orang pintar yang masuknya hidup Tuhan, kalau alat lah, kalau sakti, nah, bukan berarti aku bakal hukum, tidak, itu menjadi sebenarnya bahasa. Masalah jodoh adalah masalah waktu. Bagaimana waktu hati tak dibentuk untuk bersabar. Kalau misalkan kita punya dalil di dunia, maka menikah dengan pasangan tak panjang umur sampai meninggal dunia berpasangan, di akhirat berpasangan. Kalau misalkan jodoh dalam ketaatan tak, sholat tak bagus, mandi tak bagus, waktu orang tua, sedekah, zikir dan lain sebagainya, ini semua diperbaiki lalu meninggal dunia dalam jodoh dan jodoh lagi, maka bagi kita adalah syarat. Ini kata Mustafa. Orang yang meninggal dalam kejodohan, dia taat, tidak mau maksiat dengan berpacaran, tidak mau melakukan hal-hal yang nauzubillah, mengantarkan kepada dosa, kesyirikan dan lain sebagainya. Dia sabari, dia syukuri, dia nikmati kejodohannya. Sebulan dini sujud di hadapan Allah di sepertiga malam. Kalau dia meninggal dunia, mati nanti sana. Jodoh
yang taat jauh lebih baik daripada seorang jomblo atau jomblowati yang mau menghubungi menikah tapi pada akhirnya bercerai Alhamdulillah dan lain sebagainya. Ada juga yang bertanya, apakah jomblo itu takdir, pernikahan itu takdir, tapi kenapa masih ada yang dibilang perceraian? Berarti bukan takdir? Tidak. Kalau jomblo sudah dipahami ini adalah bagian daripada kudratnya Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan juga takdir. Pernikahan itu tidak harus lama, tapi ketika dicapai ijab dia jadi kita. Bukan dikejar waktunya yang lama, tapi yang kita cari adalah kesannya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sama Nabi SAW sebentar sekali, tapi kesannya Nabi SAW tidak bisa move on sampai meninggal dunia. Yang dikejar itu adalah kesannya, bukan waktu lamanya, tapi cita-cita adalah harus bersama sampai akhir kelak. Kalau jomblo kita bukan contoh Sayyidina Imam Nawawi meninggal dalam keadaan jomblo, jadi tidak hina dia orang yang jomblo, yang hina adalah berusaha kesana lewat jalan yang haram. Oke, terima kasih. Sekarang ini, Masya Allah. Ibu siapa? Siapa? Ibu Nita. Masya Allah. Semoga diberkati. Jadi sekarang ibu. Satu pertanyaan terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romaksud Septian Askar, biasa dipanggil Ismi. Baik, di sini Ustaz, saya ingin bercerita sedikit dulu, kemudian masuk ke sesi pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Di sini saya ingin cerita dulu bagaimana sih kalau misalkan kan biasanya kita lihat itu perempuan itu friendly. Nah, friendly ke semua orang, tapi banyak yang salah menafsirkan tentang friendly itu. Katanya friendly itu tidak baik, sebagaimana Aisyah sangat menjaga dirinya apa dan segala macam. Nah, hal itu yang membuat banyak laki-laki yang melihat dari segi itu dan dia tidak mau lagi mendengar atau mendekati perempuan itu karena satu kata itu friendly. Padahal friendly di sini Ustaz kita tafsirkan sebagai perempuan itu bisa berkembang, membuka wawasan, karena kita tahu kita tidak bisa berteman dengan orang, kita tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan dan kita tidak membuka relasi, karena kan biasanya pekerjaan atau rezeki datang dari kita berhubungan dengan banyak orang. Tapi banyak yang mensalah tafsirkan kata friendly tersebut. Yang kedua, Ustaz, saya ingin tanyakan terkait jodoh. Nah, ini ada seorang yang sudah nikah, tetapi suaminya meninggal. Nah, dia menikah lagi. Kan katanya kalau misalkan kita menikah lagi itu jodohnya bukan suaminya yang dahulu. Ya, saya butuh pencerahan Ustaz terkait itu karena apakah jodohnya itu di akhirat suaminya yang pertama atau suaminya yang kedua itu? Itu pertanyaan kedua Ustaz. Terus pertanyaan ya Ustaz, kalau terkenal ini sebenarnya pertanyaan ya Ustaz, lain Ustaz, pertanyaan ketiga. Nah, saya punya teman, umurnya itu bukan teman kakak Ustaz, umurnya itu sudah 30-an ke atas. Nah, ini teman saya atau kakak saya ini sering bercerita selalu merasa kesepian atau segala macam lah Ustaz. Nah, ini jodohnya belum ketemu Ustaz. Apakah ada hal-hal yang menghalangi jodoh itu atau memang Allah itu belum memberikan jodoh yang terbaik di waktu yang tepat? Padahal kita sudah siap, sudah menuntut ilmu, semuanya sudah terpenuhi. Ibaratkan sisa satu yang belum terpenuhi, jodohnya belum datang, sedangkan kita sudah mampu. Padahal kalau kita pantaskan dan mampu menceritakan jodohnya itu sudah kita, tapi nggak datang jodohnya.
itu dan lain sebagainya, kenal. Kau perempuan, kau terlalu friendly, senyuman yang kau lempar, yang tidak terima laki-laki bukan senyuman. Saya bilang ke dia, nasuh kakak, harus celaka anak-anak ini nasuh kakak. Pada akhirnya dia nanti ada hati terhadap kau. Hadis sosial. Al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Kenapa saya buka pembahasan friendly ini dengan rasa malu? Kalau perempuan mengetahui kodratnya, dia sebagai seorang wanita yang harus dimuliakan, maka tugas seorang perempuan kata Mustafa galak-galak bersama orang lain. Kenapa? Karena kalau terlalu murah kau kenal dekat dengan orang lain, bisa karena jadikan alat, entah pemuas nafsu, entah untuk apa dan lain sebagainya. Malu adalah pakaian seorang wanita. Kalau wanita itu sudah memiliki rasa malu dalam artian tidak terlalu terbuka terhadap laki-laki, ini tak batas ya, laki-laki, maka dia nanti mendapatkan kemuliaan. Betul Anda mau menyebarkan relasi, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, tapi tetap ada batasan koridor. Tetap ada batasan koridor syariat. Kita memang mau kenal dengan pengusaha PT misalnya, kita mau kenalan dengan mereka, tapi ada batasan. Bicara tak kita lalu obrolkan suara-suara yang bisa mengundang syahwat laki-laki, pakaian tak ganti sampai laki-laki itu tergoda, itu semua itu ada batasannya. Silahkan Anda menyebarkan relasi, mencari uang, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi ingat pakaian syariat, akhlak syariat atau usaha. Rasa malu adalah pakaian perempuan. Kalau tidak ada rasa malu itu perempuan, maka tidak bisa disebut dia sebagai seorang manusia, karena rasa malu itu sudah hilang dalam hati. Friendly. Silahkan Anda friendly, tapi tontoki batasan Anda. Yang kedua, apa kedua? Ini pertanyaanmu. Apa yang kedua tadi? Masalah jodoh. Yang kemana ya? Oh, meninggal suaminya, menikah lagi. Yang mana yang jodoh Ustaz? Istri pertamanya atau istri keduanya? Salah, suami pertama. Sakit bayar Ustaz. Kalau misalkan seseorang telah menikah, tadi sudah dijelaskan, mungkin terlalu cepat cara bicara. Yang disebut dengan takdir adalah ketika diijab qabul, itulah takdirnya. Ada permasalahan waktunya 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 minggu kah, berapa durasi waktunya, itu urusan Allah. Jadi jomblo itu takdir, kemudian menikah itu takdir, berpisah juga takdir. Jadi kita berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Ada pertanyaan, apakah di akhirat sama suami pertama atau suami kedua? Ya tidak tahu. Dari sini sudah katanya enggak tahu. Ada jokes dari Ustaz satu gitu. Ada bapak-bapak lagi kepada Ustaz. Dia bilang, Ustaz, apakah betul itu pasangan tahap ini adalah jodoh? Tahu betul dia pasangan tak. Tapi pasangan tak di dunia nanti jadi pasangan juga di akhirat. Oh betul, pasangan di dunia pasangan juga di akhirat. Itu bapak langsung Rasul ditanya sama Rasul, kenapa Rasul bilang di rumah marah-marah ya udah marah sih ya. Jadi untuk masalah pasangan tak nanti itu Allah malah besar. Kenikmatan kalau kita bisa mendapatkan pasangan sesuai dengan keinginan tak, kriteria tak. Tapi kebanyakan kita hanya bisa bermimpi, bercita-cita, berharap berpasangan dengan siapa, walaupun nanti akhirnya adalah Allah yang menentukan. Tugas tak prasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga? Merasa sudah siap semua Ustaz. Siap semua nih, ada harta, bagus ibadah. Itu kan nikah itu ada 5 hukumnya, sebenarnya 5 hukum nikah. Tapi al-asluna adalah ibadah, mubah. Hukum nikah itu ada wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram, kadang-kadang mubah, kadang-kadang sunnah. Kapan nikah itu wajib? 1, dia punya semangat 45. Misalkan laki-laki ayahnya dia, semangat 45. Semangat yang membara. Yang kedua, finansialnya kuat, ekonominya mapan. Kemudian dia punya kesehatan bagus, baik secara fisik, baik secara mental. Orang seperti ini kalau dia punya semangat 100% wajib nikah. Yang kedua, hukum nikahnya dia menjadi sunnah kalau
finansialnya ada, kesehatan mental bagus, kemudian fisik bagus, tapi keinginannya itu cuma 75%, sunnah nikah. Nah, kapan dia ubah? Kalau dari 3 ini yang dia punya semangat cuma 50%, menikah ada, tidak menikah ya biasa, 50%, berarti dia hukumnya nikah mubah. Kapan itu makruh? Kalau misalkan salah satu dari yang disebutkan, misalkan syahwatnya, kesehatan mentalnya, fisiknya, ekonominya tidak terpenuhi dari 4 poin ini, maka dia makruh menikah. Kapan nikah itu haram? Tujuannya adalah untuk melanggar syariat. Ada nikah namanya kumpul kebo, ada namanya nikah mut'ah, itu haram. Jadi nikah itu pada dasarnya 5 hukumnya. Nah, ada orang yang bilang, saya ini siap mental bu, kemudian banyak buku baca, pengetahuan luar biasa nih, ekonomi itu bagus nih, tapi kenapa Allah tidak kirimkan jodohnya? Kenapa bisa? Satu, sebabnya adalah dia bersandar terhadap dirinya. Kadang-kadang seseorang itu terlalu menawarkan dirinya. Saya, iya, makhluk kok. Ada khalik, ada usaha Allah. Jangan bilang sudah tak makan kenyang, sudah tak tidur selesai sehat di pikiranku. Tidak. Jangan bilang kalau lupa-lupa terus sehat berbentuk badanku. Tidak. Antara sebab dan akibat itu 2 hal yang berbeda. Itu sebab ada musabibnya. Jadi jangan bilang api itu panas. Tidak. Api ya api, panas ya api. Ketika Sayyidina Ibrahim AS diletakkan, dicampakkan sama Namrud subhanahu alaih masuk ke dalam api, apakah Sayyidina Ibrahim AS terbakar? Tidak. Apa yang bilang Allah? Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Oh api jadi dingin kok. Jadi itu api sifatnya bukan panas, karena yang memanaskan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada pernyataan dari Khalidatul Bahir. Wa man yaqul bit-tab'i aw bil-illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Siapa orang yang bersandar terhadap sebab, kalau makan kenyang, kalau belajar pintar, kalau tidur sehat, siapa yang bersandar terhadap sebab, maka kata para ulama dihukumi syirik. Kenapa bisa? Ada sesuatu yang bisa menjadikan sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tapi ingat kata-kata Maulana Syekh Jumat. Tarkul asbab jahlun wal i'timad 'ala asbab syirkun. Meninggalkan sebab halal. Tetapi kalau bersandar terhadap sebab syirik. Kita beda. Memang ada wanita, memang ada ilmu, tapi perbaiki dulu ibadahnya. Perbaiki ibadahnya. Harapan tak cowok yang ganteng, cewek yang cantik, tapi malas sujud dimalaskan, Al-Quran ditinggalkan, puasa dimalaskan, apalagi sholat ditunda, Al-Quran disimpan sampai berdebu, Ramadan tahun depan baru dibaca lagi. Cita-cita tak mau ketemu cewek atau cowok yang nampak, akhirnya apa? Kita dalam kesendirian. Kalau mau kita harus perbaiki ibadah, itu yang paling utama. Makanya dari awal kita harus adalah perbaiki hati, perbaiki ibadah. Bagus ini semua, maka bagus kehidupan kita. Ini konsep sederhana. Kadang-kadang kita terlalu merasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat jahis, boleh nakes kita, boleh tidak nakes kita. Maka tugas kita adalah menunggu saja. Dalam kata-kata, jomblo kita nikmati dalam kata-kata. Jangan bikin paksa-paksa Allah. Ada orang cepat menikah, cepat bicara. Ada orang cepat ini meninggal dunia dan lain sebagainya. Nikmati apa yang Allah posisikan dalam diri kita sekarang. Karena kita tugasnya adalah sebagai tokoh utama dalam kehidupan kita, maka nikmati itu semua. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, karena hasil daripada buru-buru biasanya celaka. Itu masalah istri. Nanti datang ke dek, baru saja. Ada lagi, sudah enggak? Dia ayo dek, bisa sebentar dulu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ustaz Icuk Rifa'i. Nah, tadi mungkin ada masih banyak yang ingin bertanya terkait dengan seminar pramuka jomblo nasib tertakdir. Nanti akan dibahas lagi lebih lanjut oleh Ustaz Haji Muhammad Al-Rosli. Dan selanjutnya menjadi materi kedua, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.